ini kita coba mengimplementasikan algoritma K-mean clustering dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, jangan lupa selalu kita lakukan importing NumPy untuk menyimpan semua data kita dalam bentuk array. Kemudian ini saya inisialisasikan data pelatihan kita sama seperti yang kita hitung manual pada video sebelumnya. Oke. Ada 6 buah data dan ada 2 buah feature atau 2 buah fitur. Oke. Kita buat function untuk trainingnya. Parameternya yang pasti ada untuk saat ini, untuk sementara ini adalah data trainingnya. Kemudian K-nya atau jumlah klasternya atau jumlah kelasnya atau jumlah kelompoknya. Kemudian jumlah epoch pelatihannya. Pelatihan ini akan terus dilakukan, iterasi itu akan terus dilakukan sampai kondisinya terpenuhi. Ada bisa berhenti berdasarkan epoch tertentu atau berhenti berdasarkan ketika centroidnya sudah tidak ada perubahan lagi ketika tiap iterasinya. Artinya bahwa training kita sudah convergent. Oke, yang pertama kali adalah kita lakukan iterasi for epoch in range number of epoch. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa untuk menentukan centroidnya terlebih dahulu. Oke, centroid atau representasi dari klasternya. Ada beberapa cara untuk menentukan centroid. Kita bisa tentukan secara random atau mengambil dari data pelatihan atau menggunakan metode tertentu. Saat ini kita gunakan data yang centroid yang sudah kita tentukan sebelumnya biar sama perhitungannya, yaitu untuk kelas pertama adalah 57, kelas kedua adalah 77. 57 dan 77. Oke. Selain itu kita juga harus tentukan jumlah datanya karena kita nanti akan menghitung distance setiap data dengan setiap centroid. Oke, num of data itu sama dengan data training shape yang ke 0. Ini misalkan. Ya, misalkan di sini adalah 6. Sekarang kita lakukan iterasi selama epoch tertentu for epoch in range number of epoch. Oke. Kita akan hitung distance jarak antara setiap data dengan setiap centroid dari masing-masing kelas. For E in range num of data, for J in range jumlah kelasnya adalah K. Ya, jumlah klasternya adalah K. Oke, karena kita mau menghitung distance, kemudian dari distance terhadap masing-masing klaster, terhadap masing-masing kelas, nanti kita cari minimalnya. Oleh karena itu kita simpan dulu hasil distance-nya sementara dalam suatu variabel. Oke. Kita sebut nama distance sama dengan NP, kita inisialisasikan sama dengan zeros. Ukurannya adalah, karena kita mau menghitung distance antara setiap data pelatihan dengan setiap centroid pada masing-masing kelas, maka jumlah ukuran atau ukuran dari distance-nya adalah jumlah data kalikan jumlah kelasnya. Jumlah data itu ada di num of data dan jumlah kelasnya adalah K. Oke, sekarang kita hitung distance antara masing-masing data dengan centroid dari masing-masing kelas. Oke. Distance yang ke I, J
itu sama dengan data yang ke I dikurangi dengan sentroid yang ke J. Oke. Tetapi kalau kita bicara tentang distance tidak hanya dikurangi saja. Nih, tetapi juga kita kuadratkan. Jadi 7 kurangi 5 dikuadratkan, 5 kurangi 7 dikuadratkan. Oke, so kita lakukan kuadrat. Oke. Kemudian setelah masing-masing hasil pengurangan dikuadratkan, kemudian dijumlah. Oke. Kita bisa lakukan fungsi sum dari NumPy. Setelah itu, setelah dikurangi, kemudian dikuadratkan dan dijumlah, tahap berikutnya adalah di akar kuadrat. Kita bisa juga gunakan fungsi NumPy square root. Oke, ini adalah distance antara setiap data dengan setiap sentroid dari masing-masing cluster. Oke, kita coba terlebih dahulu hasilnya seperti apa. Kita print distance. Oke, kita jalankan. K-nya adalah 2, epochnya adalah 1. Oke, dapat dilihat di sini ukuran dari distance-nya adalah 6 kalikan 2 sesuai dengan jumlah data kalikan jumlah kelas, bukan jumlah fitur. Oke, data kalikan jumlah kelas, bukan jumlah fitur. Kebetulan jumlah kelasnya sama dengan jumlah fiturnya. Oke, bisa kita lihat di perhitungan sebelumnya. Untuk indeks yang pertama, jarak terhadap klaster yang ke 0 adalah akar 8, terhadap klaster yang ke 1 adalah 2. Akar 8 adalah 2,8, kemudian 2. Data yang ke berikutnya, yaitu 57, distance-nya adalah 0 dan 2. 0 dan 2. Ya, saya pisahkan. Kemudian data yang ketiga, distance-nya adalah 2 dan 0. Sama ya. Kemudian data yang berikutnya, distance-nya adalah akar 20 dan akar 32. Mestinya 4, akar 32 mestinya 5, oke, 4, 5, oke. Berikutnya adalah akar 2 dan akar 10. Ini 1, akar 10 3, oke. Ini kemudian data yang terakhir adalah 5 dan 45. 5 dan akar 45 yaitu 6, oke. Dari sini kita sudah selesai menghitung distance antara setiap data dengan setiap sentroid dari masing-masing kelas. Tahapan berikutnya adalah kita cari minimalnya. Kita cari minimalnya antara distance terhadap kelas 0 dengan kelas 1, distance terhadap kelas 0 dengan kelas 1, dan seterusnya. Oke, kita bisa gunakan fungsi minimal. Karena ini kita gunakan sebagai tanda untuk update sentroid nantinya, kita simpan terlebih dahulu dalam suatu variabel, dalam suatu array. Misalkan kita beri nama cluster np zeros num of data, ya.
Cluster yang ke I itu sama dengan minimal dari distance-nya. NP, kita cari indeksnya saja. Argumen minimal dari distance. Oke. Kita bisa coba print. Sebentar. Cluster, maaf, ini distance yang ke I. Oke. Kita akan cari distance di setiap baris. Jadi data pada baris ke 0 kita punya 2 buah nilai karena kita punya 2 buah kelas 0 dan kelas 1. Kita cari yang paling minimal. Data pada baris kedua kita cari yang paling minimal terhadap kelas 0 dan kelas 1. Oleh karena itu di sini ada indeks I-nya. Oke. Ini harusnya sama dengan di perhitungan kita sebelumnya. Tapi pada video sebelumnya kita menggunakan indeks 1 itu untuk kelas 0 dan indeks 2 itu untuk kelas 1. So, ini adalah 101, 212, sisanya adalah 000. Oke, sama ya. Tahapan berikutnya adalah kita harus mengupdate centroid berdasarkan distance ini tadi, berdasarkan jarak terdekat dari masing-masing data tadi terhadap masing-masing cluster. Oke. Centroid ini harus kita update untuk setiap epoch, sehingga ketika epoch selanjutnya kita tidak lagi menggunakan perhitungan centroid 5,7 dan 7,7, tapi hasil dari rata-rata yang sesuai dengan kelasnya masing-masing, sesuai dengan jarak terdekatnya masing-masing. Oke. Sekarang kita buat untuk fungsi untuk update centroid. Misalkan update centroid. Oke, parameter yang pasti kita kirim adalah data trainingnya, karena kita nanti mau merata-rata semua data training yang sesuai dengan jarak minimalnya, jarak distance paling minimal terhadap masing-masing kelas. Kemudian kita juga harus tahu data training ini lebih dekat ke klaster mana. Oke, tadi sudah kita simpan ke dalam variabel cluster. Oke, kita kasih nama min_dis. Untuk sementara ini aja dulu. Oke, kita buat variabel centroidnya karena kita tujuannya adalah untuk mengupdate centroid. Kita tentukan dulu, kita inisialisasikan dulu. Ukuran centroid adalah tentunya jumlah kelas kalikan jumlah fitur. Karena jumlah kelasnya itu, oke, tambahkan lagi variabel K, yaitu jumlah kelasnya atau jumlah klasternya, koma jumlah fiturnya. Jumlah fitur bisa kita dapatkan informasinya di data training. Oke. Data training shape yang ke-1. Kalau shape yang ke-0 adalah jumlah data, sedangkan shape yang ke-1 adalah jumlah fitur. Kebetulan jumlah fitur dan jumlah kelasnya adalah sama bernilai 2. Oke. Sekarang kita update centroidnya untuk masing-masing kelas. For I in range, jumlah kelasnya ada di variabel K. Centroid yang ke I itu adalah kita jumlahkan data training, data yang terletak pada data training. Kalau kita mau mengupdate centroid dari kelas 0, maka kita jumlahkan data training yang punya minimal distance-nya itu ke kelas 0. Ya. Misalkan kelas 0 itu data siapa? Data yang ke-1,
data yang ketiga, 4, dan 5. Indeks yang ketiga, 4, dan 5. Oke, sedangkan untuk sentroid sama dengan kelas sama dengan 1, itu kita nanti merata-rata data yang ke-0, indeks yang ke-0, dan indeks yang ke-2. Oke, untuk dapatkan itu kita bisa gunakan perintah sum karena kita mau menjumlahkan semuanya. Tapi kita kasih kondisi yang data training keberapa, data training yang indeksnya itu sama dengan minimal distance-nya itu sama dengan I. Ya, kan kita punya minimal distance-nya ini. Kita mau menjumlahkan, saya besarkan dulu. Kita mau menjumlahkan data yang keberapa, kita cek, kalau kita mau update centroid kelas 0, kita akan menjumlahkan kelas data yang ke-1, indeks ke-1, data indeks ke-3, 4, dan 5. Dapat dari mana? Dari ini. Tadi sudah kita simpan sebelumnya. Oke. Data ke-1 itu kita dapatkan dari minimal distance yang memiliki nilai sama dengan 0. Indeks yang minimal distance-nya bernilai sama dengan 0. Data ketiga adalah 3 itu adalah indeks dari minimal distance yang nilainya sama dengan 0. 4 itu adalah indeks yang minimal distance-nya punya value sama dengan 0. Oleh karena itu kita kasih kondisi seperti ini. Jangan lupa, ini adalah sum. Sentroidnya itu punya size jumlah kelas kali jumlah fitur. Kalau kita gunakan perintah sum saja, maka kalau kita mau sum saja, misalkan punya 2 data seperti ini, perintah sum itu akan menjumlahkan semua elemen. Tetapi karena kita hanya ingin menjumlahkan elemen per kolom, kita beri tambahan parameter aksis sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Ini adalah menjumlahkan semua data-data yang punya minimal distance terhadap masing-masing kelas. Tetapi kalau kita bicara tentang sentroid, sentroid itu tidak hanya sekedar dijumlah, tapi juga di rata-rata. Kalau kita bicara tentang rata-rata, jumlah datanya dibagi dengan banyaknya data. Oke. Kita gunakan perintah npsum juga, minimal distance yang sama dengan I. Ini adalah banyaknya data dari kelas masing-masing kelas. Kalau I-nya sama dengan 0 adalah banyaknya data yang minimal distance-nya itu sama dengan 0. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kalau I-nya sama dengan 1, banyaknya data yang minimal distance-nya sama dengan 1. Bernilai sama dengan 1. 1, 2. Gitu. Oke. Sekarang kita lakukan return centroid. Kita panggil di sini. Centroid sama dengan update centroid data training minimal distance itu kita simpan dalam variabel cluster tadi. Kemudian K. Oke. Kita print dulu. Kita jalankan. Nih, hasilnya adalah kelas 0 sentroidnya adalah 3,25 dan 5. Kemudian kelas 1 sentroidnya adalah 7 dan 6. Kita lihat pada perhitungan manual video sebelumnya. Nih. Untuk sentroid kelas ke-0 adalah 3, dan 5. Sedangkan untuk kelas 1 itu 7 dan 6. 7 dan 6. Gitu ya. Oke. Ini adalah cara manual untuk membuat
untuk pelatihan dengan menggunakan algoritma K-means clustering. Oke. Ini kita returnkan saja centroidnya. Misalkan kalau kita training sebanyak 10 ekor, kita akan dapatkan, kita print, kita hilangkan terlebih dahulu. Ya, kita jalankan. Kita dapatkan centroid dari kelas 0 adalah 2,6, centroid dari kelas 1 adalah 6,3 dan 6,3. Oke, kita coba plotting sekarang. Import matplotlib.pyplot splt. Kita coba plotting datanya terlebih dahulu. plt scatter. Kita simpan dalam variabel apa tadi? Data. Oke, tidak ada size-nya. Oke, ini adalah scatter. Ini adalah data yang kita punya, data pelatihannya. Seharusnya terkelompok bagian sini dan bagian sini. Oke, kita coba gambarkan hasil centroid yang sudah kita dapatkan dari pelatihan. Oke, plt scatter centroid yang ke centroid, atau kita kasih warna beda-beda. Color sama dengan red. Untuk kelas 1 kita kasih yellow. Untuk kelas 1. Oke. Nih, oke. Centroidnya terletak di sini. Jadi tercluster untuk 4 yang berada di sini. Kemudian centroid satunya ada di sini. Oke. Centroid yang kita akan dapatkan di dalam algoritma training ini nanti bisa jadi berbeda-beda tergantung jumlah epochnya, kemudian tergantung inisialisasi centroidnya, kemudian tergantung jumlah klasternya, ya. Ini adalah algoritma dari K-means clustering. Berikutnya kita akan coba membangun model K-means clustering dengan menggunakan package scikit-learn. Jangan lupa import NumPy terlebih dahulu. Kita ambil data yang sama saja. Oke. Kemudian kita import package scikit-learn-nya from sklearn cluster import K-means. Oke, saya lupa namanya. Oke. From sklearn cluster import K-means, kemudian kita bangun modelnya. Misalkan cluster itu sama dengan K-means, karena kita mau bangun 2 buah kelas saja atau 2 buah cluster saja, kita set sama dengan 2.
kemudian kita lakukan training. Kita jalankan dulu. Jangan lupa menggunakan perintah feed data yang kita punya. Karena ini clustering, tidak ada data target. Oke. Kalau sudah kita lakukan training, ini training sudah selesai, maka kita tinggal cek hasil senternya atau centroidnya. Kita print. Ini hasilnya. 575 untuk kelas ke-0 dan 235 untuk kelas ke-1. Oke, ini agak sedikit berbeda dengan yang kita hitung sebelumnya, di mana centroid dari kelas ke-0 adalah 2,6 dan 4, centroid kelas ke-1 adalah 6,3, 6,3. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, centroid ini akan berbeda ketika kita inisialisasi. Centroid yang dihasilkan dari training akan berbeda ketika kita inisialisasi centroidnya berbeda juga, ketika jumlah epochnya berbeda, kemudian jumlah clusternya juga berbeda. Misalkan kita set centroidnya, kalau tadi 57 dan 77, kita set coba 77 dan 14. Nih, 235, 575 dan 235 untuk kelas kelas ke-0 adalah 235, kelas ke-1 adalah 575, 625. Kelas ke-0 adalah 575, 625, kelas ke-1 adalah 2 dan 35. Oke, sama ya hasilnya. Tapi walaupun ini yang 235 ini berada di indeks ke-0, kelas ke-0, sedangkan menggunakan scikit tadi 235 adalah di kelas ke-1, ini tidak ada perbedaan, karena kalau kita bicara tentang cluster, kelas ke-0 dan kelas 1 itu hanya penunjukan saja. Jadi karena kita tidak ada labelnya, hanya saja ini grup ke-0 atau kelompok ke-0 atau cluster ke-0, sedangkan ini adalah grup ke-1 atau cluster ke-1 atau kelompok ke-1. Jadi tidak ada bedanya. Oke? Kalau kita gambarkan hasilnya seperti ini. Ini adalah yang kuning adalah centroid untuk grup bagian sini, dan yang merah adalah centroid untuk grup yang bagian bawah sini. Ini adalah algoritma implementasi algoritma K-mean clustering dengan menggunakan secara manual ataupun secara dengan menggunakan scikit-learn. Tugasnya adalah kalian bisa coba di rumah, karena ini masih banyak yang tidak optimal secara pemrogramannya, yaitu masih banyak loop di dalam loop ini, maka kalian harus bisa mengoptimalkan agar tidak terjadi loop seperti ini. Gunakanlah vektorisasinya. Oke. Sekian dulu algoritma K-mean clustering untuk mengcluster data secara unsupervised.